GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah melalui aplikasi Zoom. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama, keluarga dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Benyamin Leonapesi, dan kita diajak untuk menghayati tema tangguh dan teguh bersama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan memuji kebesaran nama Tuhan. Nyanyian dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia memuliakan. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum memulai ibadah rumah tangga ini, kami kuduskanlah hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati jaringan dan perlengkapan yang kami gunakan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa ucapan syukur kami pada hari ini, dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Yesus yang kudus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur pujian berbalasan diambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Pada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nyanyian dari Kidung Jemaat 15 bait yang ketiga, berhimpun semua. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat malam semua. Kita akan segera memulai pembacaan Alkitab. Kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat 23. Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayat
16 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Karena di malam ini kami Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta bersama dengan seluruh warga jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 5 beribadah melalui Zoom ini. Kami bersyukur untuk semua keberadaan kami bisa menyapa jemaat-Mu dalam ibadah di malam hari ini. Saatnya kami akan gumuli bersama untuk pembacaan Alkitab. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dan terangilah kami dengan kuasa-Mu di saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami pun menghayati segala firman Tuhan dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Terima kasih Bapa, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap mendengarkan sabda Tuhan. Demi nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Matius 13 ayat 16 sampai 23 mengatakan, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih ditabur di pinggir jalan. Benih ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kaya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom semuanya. Mungkin Diana kita bisa langsung ke layar dengan tema bacaan kita malam ini. Bapak Ibu sudah melihat tema kita, tangguh dan teguh bersama Yesus. Lanjut. Kita melihat pengajaran Yesus itu dengan berbagai macam metode. Layaknya seorang guru, Yesus menyampaikan kabar sukacita tentang kerajaan Allah. Keistimewaan dari cara Yesus menyampaikan itu, metodenya adalah metode bercerita. Nah, metode ini memang sangat sederhana.
Pasti semua orang rindu untuk mendengar, terlebih lagi Yesus pada saat itu menyampaikan sesuatu yang belum pernah mereka dapati selama masa itu, pada zaman Yesus. Nah, cara lain dari bercerita, Yesus juga menyampaikannya dengan metode perumpamaan. Ternyata perumpamaan yang dipakai Yesus pada waktu dengan metode bercerita ini sangat efektif. Kenapa? Karena Yesus menggunakan hal-hal yang selalu mereka atau banyak orang, termasuk para murid, temui. Dan itu selalu ada di sekitar mereka. Sehingga ketika Yesus memakai perumpamaan itu, mereka langsung kena atau mereka langsung memahami apa manfaat dan fungsi itu. Oke, misalnya kita bicara tentang garam dan terang. Misalnya begitu, itu perumpamaan, itu pengajaran Yesus. Dia memakai garam dan dia memakai terang, dan hal itu selalu dijumpai. Apalagi masyarakat murid-murid Yesus atau masyarakat pada waktu itu yang di sekitar danau sudah sering bertemu dengan garam dan juga melihat terang dan seterusnya. Nah, kali ini Yesus lebih mendekatkan pada penabur. Ya, jadi berbicara tentang untuk menyampaikan sesuatu bahwa ada kerajaan Allah itu seumpama orang sedang menabur. Jadi nanti kita bisa lihat ya, jadi dua hal yang dipakai oleh Yesus. Lanjut. Poin berikutnya. Nah, saudara-saudara, yang paling menarik dari cerita ini ada penekanan-penekanan khusus yang mau disampaikan oleh Yesus. Yang pertama, orang banyak yang mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid. Nanti kita lihat perbedaannya. Ya. Tentu saja orang banyak itu pada waktu itu, ini kan masih kita melihat ketika Yesus mengajarkan orang banyak. Nah, orang banyak itu senang mendengar, apalagi Yesus itu dilihat seperti seorang guru yang bijaksana. Kenapa? Karena dia memakai perumpamaan. Ya, dia memakai perumpamaan. Lalu setelah itu Yesus bisa melihat karakter manusia yang datang ini hanya mau mendengar saja. Mendengar sebuah cerita dan bagaimana Yesus menyampaikan kabar sukacita itu dengan sebuah metode yang lain. Yang sama sekali tidak mereka dapat melalui ahli Taurat kah, atau guru-guru pada waktu itu, para imam dan sebagainya. Nah, ini yang membuat banyak orang tertarik. Tapi mereka hanya ingin mendengar saja. Dan mereka cuma tertarik, terkesan Yesus menyampaikannya. Dan sasaran yang kedua yang mau disampaikan oleh Yesus adalah para murid. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat dalam bacaan kita malam ini, di dalam Injil Matius tadi pasal 13, maka Yesus mengambil waktu dengan mereka, lalu Yesus menceritakan apa maksud perumpamaan itu. Kita dapat mengatakan para murid ini dikhususkan oleh Yesus. Jadi mereka mendapatkan satu hak istimewa. Orang lain tidak bisa memahami, nah itu yang saya katakan. Orang cuma mendengar saja. Melihat saja, tetapi tidak dapat mengerti. Mendengar tetapi tidak dapat memahami. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Yesus. Lalu kemudian, kalau kita membaca di Injil Markus, dia lebih tekankan. Ya, dia menekankan begini, orang luar dipakai perumpamaan, tetapi untuk para murid dikhususkan. Itu dari Markus ya. Karena cerita ini ada di 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Dan ketiga ini berarti kalau ada di ketiga kitab Injil ini, maka Matius dan Lukas pasti mengambil dari Markus. Kenapa? Karena Markus yang paling tertua penulisannya. Jadi Matius dan Lukas dia mengambil dari sumbernya dari Markus. Saya berlanjut. Mengapa para murid dikhususkan? Ini menjadi pertanyaan. Karena memang para murid nanti akan melanjutkan pekerjaan Yesus. Nanti mereka akan menyampaikan ketika Yesus sudah tidak ada lagi dan sebagainya. Mereka dipersiapkan. Jadi semua rahasia perumpamaan itu dibuka oleh Yesus di hadapan para murid. Karena yang mau ditekankan adalah para murid. Nah, mereka nanti akan
melanjutkan pengajaran Yesus. Lanjut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat ya. Jadi cerita kalau saya gambarkan seperti ini, ada orang penabur. Nah, ini maknanya ya. Makna dari cerita tadi. Jadi yang pertama menabur. Lalu kemudian ada burung datang, kemudian yang kedua ada yang jatuh di batu. Ya kan, di batu-batu, lalu dia tidak bisa bertahan, lalu kemudian ada yang di semak-semak belukar. Tetapi di bagian akhir itu dikatakan di tanah yang subur. Nah, pertanyaan sederhana adalah apakah seorang penabur ini sembarangan saja menyampaikan? Pertama, tidak melihat lokasinya, kondisi tanahnya, dan sebagainya. Yesus tidak menjelaskan di situ kondisi tanahnya dan sebagainya, tapi Yesus mau menyampaikan bahwa kabar keselamatan atau tentang kerajaan Allah itu harus diberitakan kepada semua orang. Itu karena yang pertama tadi, semua orang. Siapapun dia. Nah, bagaimana situasinya? Berikut baru kita melihat. Ini ya, kita lihat tadi ayat 18 sampai 23, maka kita lihat apa saja penjelasannya. Di poin berikut, slide berikutnya. Mari. Nah, di sini kita lihat ada seorang penabur, di sana dikatakan dia menyampaikan kabar, ya, memberitakan firman tentang kerajaan surga. Benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Tanah itu adalah hati setiap orang yang mendengar. Nah, saudara-saudara, harus kita lihat di situ tanah ataupun siapapun orang itu, situasi orang yang menerima firman itu sangat berbeda, seperti yang saya katakan tadi. Ya, Yesus menyampaikan kabar di depan orang banyak. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang itu benar-benar menyimak pengajaran Yesus? Ini dia, ya kan? Masing-masing punya pergumulannya. Bisa saja seperti yang tadi, ada seekor burung langsung makan benih itu hilang. Ada yang jatuh di tanah berbatuan, hatinya masih keras. Ada yang di semak belukar, dikatakan dia punya pergumulan berat sehingga firman itu tidak bisa tumbuh. Ada keraguan-raguan, ada kekhawatiran yang mengikat atau yang membelit dirinya sehingga firman itu. Tapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Artinya benih itu bisa disampaikan kepada orang banyak dan orang yang mendengar dia menyimak dengan sungguh-sungguh. Artinya telinga yang dia pakai benar-benar untuk mendengar dan hati yang dia untuk melanjutkan supaya menjadi tanah yang subur itu dia sudah siapkan. Sehingga dia datang itu dengan satu misi, bahwa saya mau datang untuk mendengar firman. Sama saja kalau kita mau bicara, kita datang ke gereja untuk apa? Mau bertemu dengan seseorang, bisa. Begitu datang keluar ibadah, ya sama saja. Kenapa? Karena tujuan kita beda. Tapi kalau orang mau datang hanya untuk mau mendengar benar-benar kabar sukacita, maka dia dari rumah sudah siapkan hati. Nah, saudara-saudara, karena itu di dalam bacaan ini juga, di dalam aplikasi kita mengartikan firman Tuhan disampaikan kepada setiap yang mendengar. Pertanyaan sederhana adalah, sudah siapkah hati kita untuk menerima firman Tuhan? Itu pertanyaan. Dan pertanyaan ini akan kita jawab masing-masing. Misalnya malam ini kita mendengar firman, berkhotbah atau mendengar khotbah. Lalu firman ini bisa nggak kita cerna? Bisa nggak menyentuh hati kita? Bisakah membuat kita semakin kuat? Lanjut, kita masuk dalam aplikasi. Nah, kata kunci tadi adalah mengikut Yesus. Sekarang kesiapan orang mau mengikut Yesus. Apa motivasi orang mau ikut Yesus? Kalau kita bertanya pada diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa motivasi kita untuk mengikut Yesus? Kan semua orang berbeda. Masing-masing. Nah, karena itu dengan perumpamaan tadi, masing-masing kita bisa mengaca diri. Saya di posisi yang mana? Apakah saya seperti benih yang ditaburkan, gak lama lagi dimakan burung, ya biasa saja.
menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, datang ke gereja, berdoa, tapi tidak memperlihatkan adanya perubahan. Atau mungkin kita juga menjadi orang Kristen, ya formalitas saja, kan gitu. Kita mendengar, kita punya Alkitab, kita sering berdoa, kita sering, tapi begitu ada kita firman itu seperti kita masih tetap mengeraskan hati. Kalau saya punya kemauan begini tidak disetujui, saya tidak mau dan sebagainya. Keras. Tidak pernah mengalah, tidak pernah mau menerima dengan segala kerendahan hati. Nah, di sisi lain dikatakan semua orang punya kekhawatiran. Contoh sekarang konteks kita, nanti kita bicara konteks, tapi ini yang kita mau katakan. Ada pergumulan masing-masing. Setiap keluarga, setiap pribadi punya pergumulan. Dan kadang pergumulan itu membuat firman yang kita dengar tidak bisa berbuah. Karena kita sudah dikuasai dulu dengan kekhawatiran. Itu sambil lalu saja. Dan yang terakhir yang dikatakan tadi adalah kesiapan. Kenapa? Kesiapan untuk berjalan bersama Yesus. Kalau Yesus katakan, pikul salib, ikut aku, ayo. Siap memikul salibmu. Kesiapan hati untuk mendengar selalu pengajaran Yesus. Kalau itu sifatnya teguran, kalau itu sifatnya peringatan, kita dengar, kita berubah. Karena firman itu kemudian yang akan memberi kita penyegaran. Dan kesiapan juga untuk kemudian kita menjalankan. Setelah kita mendengar, apa manfaatnya buat kita? Lah kita lakukan. Dan kita diutus di tengah-tengah dunia seperti ini sehingga nampaklah yang tadi dikatakan hasilnya. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang sekian. Bukan soal kuantitasnya yang mau dikatakan oleh Yesus sebenarnya. Yang mau dikatakan oleh Yesus adalah kualitas orang yang pada saat dia mendengar, dia mengerti, dan dia melaksanakan tugas. Ini kualitasnya. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk dalam konteks kita sekarang. Terakhir ini. Bagian terakhir. Lanjut. Bagian terakhir, kita kembali kepada tema. Tema kita hari ini berbicara tangguh dan teguh bersama Yesus. Yang bagaimana? Nah, ini tadi. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita ada di konteks pandemi COVID-19. Terakhir, kita mendengar di berita positif sudah bertambah sampai angka 50. 54 sekian mau kembali ke 55. Kita bisa bayangkan. Dari 30 naik 40, 40 naik 45, 45 sekarang sudah 54. Per hari itu menunjukkan peningkatan. Apa yang menjadi satu kekuatan kita ketika kita melihat begitu kuat? Kita diajak bersama negara untuk sama-sama kita terus mendoakan. Itu berarti iman kita berbicara, kesiapan kita, dan ketika kita siap ikut Yesus, berarti kita menjadi umat yang tangguh dan teguh. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran yang kita bisa lihat. Ada banyak orang yang tidak punya kesempatan mungkin dirawat, mereka isolasi mandiri di rumah. Ada jemaat kita yang juga terpapar positif isolasi mandiri. Di tengah-tengah seperti ini, apa yang menjadi kekuatan kita? Kalau bukan kita di dalam satu bahtera ini, kita tidak mau cari siapa yang salah. Mari kita berdoa bersama-sama. Maka Yesus yang adalah juru mudi kita dan dia ada di dalam bahtera sejahtera ini, kita percaya. Badai ini harus kita hadapi. Dengan catatan, kita harus sehati sepikir dalam menghadapi situasi sekarang ini. Bukan hanya kita, bukan hanya bangsa negara kita, tapi seluruh dunia. Dan karena itu, pemerintah kita mengajak kita sehati sepikir. Ayo, mari kita lawan COVID ini. Bagaimana caranya? Saling mengingatkan, protokol kesehatan berlakukan, dan seterusnya. Apakah itu dengan 3M, 5M, berlakukan. Itu saja. Memakai masker di luar dengan double dan seterusnya, kita diajak. Memang banyak sekali konten-konten di handphone kita bilang begini, nggak usah. Fokus kita adalah kita bersama-sama menjadi murid Tuhan yang siap untuk menjadi berkat. Dengan demikian, kita selalu punya keyakinan badai ini pasti berlalu. Bagaimana caranya? Bagaimana kita memahami badai ini pasti berlalu? Di dalam perahu kita bersama sejahtera, perahu kita bernama sejahtera. Dan karena itu kita bergandengan tangan. Kita saling mendoakan kepekaan kita, kepedulian kita.
Sama seperti kita mendengar firman Tuhan. Artinya peka terhadap firman Tuhan, teguran, nasihat, atau ajakan. Dan sekaligus perintah. Dan bisa juga kita diajak di dalam satu perahu itu sehati sepikir untuk peduli mendoakan. Maka dengan demikian kita bisa melewati badai ini bersama-sama. Ingat, kalau kita bisa lewati ini bukan karena satu orang. Nanti akan mengatakan, oh karena saya enggak. Tapi karena Yesus yang ada di dalam bahtera sejahtera ini. Yesus ada di dalam bahtera yang namanya bahtera lebih besar lagi, bahtera Indonesia. Yang siap mengarungi badai yang besar. Kita tidak pernah mundur. Tapi kita diajak untuk tangguh dan teguh menghadapi badai besar ini. Saudaraku, akhir dari renungan ini ada sebuah pujian yang mungkin kita pernah diputar di virtual di dalam ibadah minggu. Ini menjadi pergumulan kami para pendeta, yang nanti juga menjadi pergumulan kita semua. Kita harus percaya, dalam bahtera kita jangan lagi ada yang mau loncat keluar. Tetaplah di dalam bahtera sejahtera, dan teruslah kita menghadapi badai ini secara bersama-sama. Sehati sepikir, badai pasti berlalu karena Yesus juru selamat kita. Amin. Kita dengarkan sebuah kidung pujian ini sebagai satu pergumulan bersama. Saudaraku, bila COVID-19 ini seperti badai, maka kita tidak akan tahu badai itu datang. Tetapi kita bisa memilih dengan siapa kita akan berjalan di tengah badai. Dan pasti saudara dan saya akan memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami sebagai keluarga pendeta sehati yang ada di Pulau Bali, di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kami ingin mempersembahkan pujian. Semoga kita siap berjalan bersama dengan Tuhan di tengah badai COVID-19 ini. Dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombak dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Itulah pergumulan kita bersama. Kita masih dalam satu perahu yang sama. Badainya pasti besar, tapi kita tidak perlu takut. Dia pasti bisa berlalu, yang penting kita sehati, sepikir. Kita lanjut ibadah kita. Gita Bakti 115 baitnya yang pertama. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua satu hati dalam doa syafaat. Nanti kita menyerahkan semua jemaat yang dari sektor 1 sampai 5 yang di isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Dan juga nanti keluarga yang berduka, keluarga Telam Banua, dan orang tua dari Bapak Nathanael atau besan dari Bapak Simbolon, yaitu almarhumah Ibu Limin Boru Depari. Mungkin itu yang menjadi pokok doa kita malam ini. Bapak Ibu semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bisa mengaca diri kami atas firman-Mu ketika Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu tentang perumpamaan seorang penabur. Kami bisa melihat hati kami seperti apa dalam menerima firman Tuhan. Tuhan, kami sadar kami bisa seperti firman-Mu yang datang kepada kami tapi kami tidak peduli, sehingga dia berlalu begitu saja. Atau mungkin hati kami keras, sehingga firman-Mu tidak tumbuh. Atau mungkin kami bergumul dengan kekhawatiran dan ketakutan yang mengakibatkan firman-Mu tidak bisa memperlihatkan pertumbuhan. Bahkan kami tidak mampu memperlihatkan hasil daripada benih itu. Karena kekhawatiran lebih menindih kehidupan kami. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Kami sadar Tuhan, ada banyak jemaat-Mu dalam pandemi ini tidak dapat bekerja. Ada banyak jemaat-Mu yang tidak lagi dapat berusaha. Karena harus melewati PPKM darurat. Karena pemerintah berupaya untuk menanggulangi. Begitu hebatnya badai COVID seperti sekarang ini. Kami menyadari Tuhan, kadang juga kami hampir tidak sanggup menghadapi ini. Kadang kami berusaha untuk mencari siapa yang salah. Dan berusaha untuk membenarkan diri kami. Kami tidak berusaha untuk berdoa, saling menguatkan. Kami tidak memperlihatkan kesehatian kami dan kesepikiran kami dalam menghadapi badai ini. Terlebih lagi ketika ada banyak jemaat-Mu yang terpapar. Yang harus melalui masa isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Karena itu Tuhan, kami diajak untuk kembali saling menguatkan. Kami diajak untuk sama-sama kami memuliakan Tuhan dan berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami. Yang memperlihatkan bukan gambaran penurunan, tetapi semakin banyak positif. Dari hari ke hari bertambah.
belum lagi yang meninggal dunia. Banyak keluarga yang meneteskan air mata karena kedukacittaan mereka. Kami menghadapi badai ini, Tuhan, begitu besar. Perahu kami, bahtera kami sedang digoncang begitu hebat. Terkadang kami yang ada di dalamnya berusaha untuk berteriak, berusaha untuk mencari selamat masing-masing. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kami, agar kami mendengar firman Tuhan dan kami bisa menerapkan firman-Mu ketika kami punya kepedulian. Dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga kami tidak berupaya untuk keluar ataupun meloncat dari bahtera kami. Mau cari selamat sendiri. Tidak. Kami mau merasakan keadaan jemaat Tuhan. Kami ingin berempati dengan orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang mereka kasihi. Ada beberapa jemaat, keluarga-keluarga. Di sektor pelayanan 4, sektor pelayanan 1, dan sektor pelayanan 3. Mereka semua ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Orang yang terdekat, orang tua, suami, ayahanda. Mereka semua merasa kehilangan ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini kami ingin mendoakan mereka dan kami ingin menyerahkan mereka semua. Di tengah-tengah pergumulan mereka, kedukacitaan mereka ya Tuhan. Engkau adalah Sang Penghibur yang sejati dan Sang yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita beberapa waktu yang lalu, bahkan yang kemarin. Keluarga besar dalam Banua harus ditinggal orang tua kekasih suami tercinta. Kami berdoa untuk Bapak Nathanael harus ditinggal oleh ibunda tercinta di Surabaya. Yang kami sebut dengan hormat almarhumah Ibu Limin Boru Depari. Tuhan, kesedihan saudara-saudara kami, air mata mereka, kami tidak sanggup untuk membasuh mereka. Tapi Tuhan Yesus yang lebih kenal mereka semua. Engkau kuatkan mereka Tuhan menghadapi tantangan cobaan seperti ini. Terlebih lagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai 5 yang sedang menjalani masa isolasi mandiri, yang secara berangsur-angsur menikmati kembali pemulihan mereka, dan jemaat Tuhan yang sudah merasakan pemulihan dan hasilnya sudah negatif, kami bersyukur Tuhan karena Engkau tetap ada bersama kami. Sehingga saudara-saudara kami dapat menikmati kuasa dan mujizat Tuhan. Kami percaya semua saudara-saudara kami yang masih dalam tahapan isolasi mandiri, hari demi hari diberikan kesehatan dan pemulihan secara berangsur-angsur dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami. Kami tidak berjalan sendiri. Bahtera sejahtera tidak berlayar sendiri. Karena kami punya Tuhan yang sudah menunjukkan kuasa-Nya. Dan kami ingin berjalan dengan tangguh dan teguh bersama Yesus. Kami percaya badai ini pasti berlalu. Kami berdoa untuk tim medis. Tuhan berkati mereka yang berjuang di garda terdepan. Tak sedikit juga tim medis yang harus meninggal karena terpapar COVID. Kami serahkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin kami, supaya mereka bersatu hati untuk bersama-sama bekerja keras. Para menteri, wakil rakyat dari pusat sampai ke daerah, para kepala daerah yang berjuang bersama-sama dengan pemerintah pusat. Tuhan, topang bangsa kami. Bangsa kami sedang dalam badai yang besar. Kami berusaha untuk tidak lagi saling menyalahkan dan tidak merasakan diri paling benar. Tapi mari Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Agar mereka semua bisa bersatu hati untuk memikirkan bangsa ini keluar dari badai yang besar ini. Tuhan, kami serahkan semuanya. Upaya pemerintah kami. Tuhan beri kesehatan yang baik bagi Bapak Presiden kami beserta wakil. Agar mereka semua bisa di tengah-tengah badai ini
menghadapi situasi dan harus pergi berjumpa dengan warga masyarakat. Tuhan, jaga para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta Wakil. Demikian juga para menteri yang bersama menjadi pembantu Presiden, bekerja keras. Aparat-aparat pemerintah, Tuhan berkati. Sadarkan kami untuk bisa mengikuti PPKM darurat ini ya Tuhan. Selama beberapa minggu, kami hanya bisa menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir, yang mengikuti ibadah melalui Zoom ini. Tuhan berkati kami, keluarga kami. Tuhan berkati kami para presbiter. Tuhan berkati tim multimedia. Tuhan berkati semua pegawai kantor gereja. Kami presbiter, kami juga berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Biarlah mereka semua dalam lindungan Tuhan. Teristimewa jemaatmu yang sudah lanjut usia. Kami menyerahkan orang-orang tua kami ini Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Anak-anak kami yang sudah memasuki masa pendidikan mereka, di tahun ajaran baru, walaupun melalui online, Tuhan berkati mereka. Semangat belajar mereka Tuhan berkati. Mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai kepada tingkat SMA, sampai pada perguruan tinggi yang sedang menghadapi ujian-ujian akhir semester, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami semua malam ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga mahasiswa praktek yang sekarang bersama kami. Tuhan berkati dalam ia mengikuti dan menjalani semua tanggung jawab dia sebagai seorang mahasiswa dalam masa prakteknya. Agar ia senantiasa diberkati Tuhan. Berkati orang tuanya yang ada di Balikpapan dan keluarga besarnya. Kami menyerahkan semua doa kami di malam ini Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Ampunkan dosa kami mau serahkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Hosea 6 ayat 6 yang menyatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian dari Gita Bakti 79 bait yang pertama dan 3, beri padanya. Karena Engkau
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpul persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis-habisnya dari-mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk yang kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atas keberatan yang syah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Hari Jeffrey Napitupulu, putra dari Baduman Napitupulu, dan Ibu Hilda Ria Napitupulu, warga jemaat HKBP Persiapan Resort Petukangan, dengan Saudari Novianti Silain, putri dari Bapak Daulat Silain, dan Ibu Mardalenia Pangaribuan, warga jemaat sektor pelayanan 3. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 jam 18 sebelum rapat rutin PHMJ. Tempat GPIB Sejahtera, Pelayan Firman Pendeta Benyamin Leonapesi, presbiter yang bertugas sektor pelayanan 3. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 17 Juli jam 10, tempat GPIB Sejahtera, Pelayan Firman Pendeta Benyamin Leonapesi, presbiter yang bertugas sektor pelayanan 3. Mohon perhatian warga jemaat. Ibadah virtual Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 15 sampai 16 WIB. Pelayan Firman Saudari Macandina Vira Tarigan. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah virtual Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada hari Sabtu tanggal 17 Juli pukul 17 WIB. Pelayan Firman Saudari Maca Diana Vira Tarigan. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Persiapan ibadah Minggu ke-8 setelah Pentakosta, ibadah keluarga pada hari Jumat 16 Juli 2021 pukul 18.30. Presbiter yang bertugas pada hari Minggu, sektor pelayanan 3, dan untuk persiapan ibadah rumah tangga, presbiter sektor pelayanan 5. Demikian pembacaan warta jemaat. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita, dan kita masih berada di dalam satu perahu yang sama. Kita masih berhadapan dengan badai yang besar. Tetaplah yakin, tangguh, dan teguh. Bersama Yesus, pasti kita bisa melewati badai besar ini. Kita bakti 121 baiknya yang kedua. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Mari kita buka ininya. Ya, terima kasih pelayanannya Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Pak Pendeta. Terima kasih. Kesehatan. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih. Pak Simbolon sehat ya. Mana Opung? Sehat-sehat Opung. Opung buka. Pak Jerry sama Ibu sehat ya. Bisa bisa juga Pak Zoom-nya. Bu Nancy sehat-sehat ya. Pak. Sehat. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Prayit ya. Ya. Halo semua. Waduh. Thank you. Terima kasih ya. Thank you. Dari tadi ingat nggak pasti tadi. Ibu Ati, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Keluarga Simbolon juga tadi sehat-sehat semua ya. Pak Teddy.